Pengen upload ke YouTube videonya, tapi nggak tahu caranya. Pengen berpenghasilan dari YouTube, tapi gimana caranya ya? Nah, sempat kepikiran gitu nggak bro? Mungkin sebagian orang ada ya yang kepikiran seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan kasih caranya bikin YouTube atau perjalanan YouTube lah dari nol sampai menghasilkan uang. Simak terus om bro videonya. Baik om bro, langkah pertama kalau om bro pengen main di dunia YouTube, om bro pertamanya harus punya akun YouTube seperti itu om bro ya. Jadi akun YouTube tuh gimana sih? Nah, sebenarnya gampang banget om bro ya membuat akun YouTube tuh. Jadi gini ya, kalau om bro punya HP Android, pasti om bro punya akun Gmail ya. Soalnya kalau kita HP-nya baru ya, khususnya Android, pasti pertama kali kalau om bro mau download download sesuatu, misalkan lah mau download WhatsApp atau misalkan download game ke Play Store-nya tuh kita pasti harus punya akun Gmail gitu ya. Nah, sama juga ini di YouTube ini om bro. Jadi awalan kita membuat channel YouTube tuh kita pasti diiniin sama akun Gmail pertamanya seperti itu om bro ya. Jadi singkatnya udah banyak lah YouTuber yang mentutorialkan cara membuat di Gmailnya akun YouTube ya, di Gmail seperti itu ya. Jadi intinya om bro harus punya akun YouTube dulu om bro, pertama itu ya. Nah om bro, langkah kedua setelah om bro mempunyai akun YouTube, barulah om bro mengupload video-videonya. Nah saya saranin dalam mengupload video, sesuaikanlah dengan utamanya tuh, maksudnya sesuaikan dengan hobi lah. Kalau bisa tuh hobi om bro apa, misalkan hobi om bro tuh mancing, nah om bro bisa mengupload tentang mancing gitu ya. Intinya harus upload, menurut saya ya, pengalaman saya ya, intinya harus upload yang kira-kira orang nyari kalau misalkan om bro mau ngejar monetisasi. Jadi jangan semau dewe, jangan kumaha urang gitu ya. Nguploadnya misalkan maaf nih, misalkan kita ngupload nih, kita kan belum pada kenal nih ke kita orang tuh ya. Misalkan kita ngupload, halo bro, misalkan gua nih lagi di Monas. Nah orang tuh maksudnya nggak bakal ada yang nonton lah gitu ya. Maksudnya yang nonton paling juga saudara, teman gitu ya. Nah saya sarankan kalau awalan om bro misalkan udah punya channel YouTube, lalu om bro ngupload video, usahakan yang kira-kira orang nyari gitu. Misalkan kalau mancing ya, cara membuat joran misalkan gitu. Kalau enggak, kalau di sepeda, di channel sepeda ya, tentang sepeda lah gitu misalkan channelnya, contohnya gini, misalkan cara membersihkan rantai sepeda. Nah seperti itu om bro ya. Kalau bisa usahakan seminggu minimal seminggu ya, upload sekali aja ya, minimal itu. Syukur-syukur kok bisa tiap hari upload gitu om bro ya, buat mengejar jam tayang. Soalnya persyaratan kalau pengen menghasilkan dari YouTube, persyaratannya itu kan ada dua, udah sama-sama tahu lah ya, udah umum. Persyaratannya dua, pertama harus 1000 subscriber ya, keduanya harus 4000 jam tayang seperti itu om bro ya. Nah om bro, di poin kedua ini, di 4000 jam tayang ini, kalau saya perhatikan banyak yang belum mengerti om bro ya. Jadi saya iniin sekilas saja ya. 4000 jam tayang itu maksudnya gini om bro. Misalkan channel kita punya 50 video. Nah dalam 50 video itu ntar dikalkulasikan, misalkan nyampe nggak nih yang nontonnya nyampe 4000 jam dalam 50 video. Jadi bukan satu video ya, dalam 50 video misalkan ya, channel kita misalkan Sagir channel misalkan ya. Nah dihitungnya tuh dalam 50 video itu dihitung per tiap hari, nyampe belum nih 4000 jam. Jadi bukan bukan satu video ya, tapi 50 videonya itu dihitungnya gitu om bro. Nah kita tinggal nunggu aja lah. Makanya tadi saya bilang kalau bisa sesering mungkin upload, continue lah ya, upload ya. Kalau bisa sih, kalau pemula kalau bisa tiap hari, kalau nggak tiap hari juga minimal, atau misalkan ya 2 hari sekali lah atau 3 hari sekali. Jangan sampai misalkan sekarang upload, ntar kita udah 3 minggu nggak upload ya, itu kecuali kalau misalkan buat hobi aja ya. Tapi kalau buat mengejar monetisasi, buat mengejar berpenghasilan,
usahakan uploadnya tuh continue Om Bro, seperti itu. Oke. Nah, jadi Om Bro, kalau kita misalkan 1000 subscriber udah nyampe, lalu 4000 jam tayangnya udah nyampe. Om Bro nih, di garis bawah ya. Jadi yang 4000 jam tayang ini dihitung nyampe 12 bulan ya. Nyampe 12 bulan Om Bro, jam tayang ini. Jadi kalau misalkan subscriber kita udah 1000, lalu jam tayang kita misalkan belum nyampe 4000. Nah, ntar udah misalkan dalam waktu setahun kita jamnya tuh belum nyampe ya 4000 jam. Nah, videonya tuh misalkan diupload nih, misalkan contoh ya, Januari 2021 kita upload. Lalu ntar ada lagi misalkan Februari. Nah, yang Januari ini kita udah nyampe misalkan ke Januari 2022 gitu ya. Nah, kita belum nyampe 4000. Nah, yang video Januari ini ntar di-cut gitu Om Bro, seperti itu. Nah, kita lalu tinggal yang jalan tuh yang bulan uploadan Februari gitu. Nah, ntar bulan Februari 2022 misalkan belum nyampe juga nih si jam tayangnya ini. Nah, ntar video yang 2021 itu, yang Februari 2021 itu di-cut lagi Om Bro, seperti itu ya, dan seterusnya gitu sampai nyampe nyampe kita harus 4000 sampai 4000 jam tayang gitu Om Bro, maksudnya ngerti Om Bro maksudnya ya, gitu ya. Nah, setelah itu Om Bro, setelah 4000 jam tayang nyampe, subscriber udah nyampe 1000, kita ntar pasti ada email seperti kalau di bahasa Indonesia gini ya, channel Anda telah memenuhi persyaratan, silakan ajukan untuk dimonetisasi. Kurang lebih seperti itu ya isi emailnya gitu Om Bro ya, seperti itu. Nah, lalu setelah ada email itu, kita cek dulu Om Bro, takutnya ada komentar spam apa-apa gitu kan. Garis bawah ini Om Bro ya, jangan sampai reupload ya. Maksudnya reupload tuh ngerti kan ya, kita ngambil video orang lalu diupload ulang sama kita. Itu YouTube tuh paling gak suka seperti itu Om Bro. Jadi usahakan video-videonya tuh original, walaupun misalkan videonya buruk, videonya goyang-goyang, videonya rumek, tapi kalau yang original, yang video kita, YouTube tuh seneng banget, dia tuh sukanya gitu Om Bro ya, konten kita tuh yang original gitu Om Bro. Sejelek apapun asal original, YouTube tuh suka Om Bro, seperti itu. Oke. Nah Om Bro, tadi lanjut lagi ya. Setelah ada email itu, persyaratan udah terpenuhi, ada email, lalu ntar kita tinggal ngisi conteng-conteng lah. Kalau conteng-conteng itu sejenis apa ya, intinya tuh persyaratannya tuh, kalau Anda melanggar gini, Anda bersedia nggak di gini gitu kan, kalau kita baca-baca dulu lah. Kalau misalkan setuju, tinggal di checklist di persyaratannya gitu di emailnya ya. Lalu setelah misalkan kita langkah pertamanya tuh udah di checklist semua nih, tinggal kita lari ke persyaratan kedua. Persyaratan kedua ini kita tinggal mengisi Google AdSense. Nah, bagi yang udah punya Google AdSense tuh enak, jadi kita nggak nunggu lagi. Kalau yang belum punya akun Google AdSense, kita diharuskan membuat akun Google AdSense, seperti itu Om Bro. Nah, setelah akun Google selesai udah oke, ada langkah ketiga. Nah ini Om Bro, ketiga ini yang finalnya, yang finalnya. Jadi maksudnya final tuh, si konten kita dicek sama si YouTube tuh, konten kita tuh misalkan layak nggak nih ya untuk dimonetisasi gitu Om Bro. Jadi diceknya tuh secara sistem dan manual Om Bro, diceknya. Jadi sangat ketat banget Om Bro. Makanya kalau kita udah mau mengajukan monetisasi, kita harus lebih hati-hati lah mensortir video-video kita. Takutnya ya tadi contoh kecilnya, misalkan ada komentar spam, lalu kita mengajukan monetisasi. Nah itu bakal menjadi permasalahan Om Bro, walaupun komennya spam itu bisa jadi masalah Om Bro. Oke, balik lagi Om Bro ya. Nah setelah yang ketiga tadi, setelah pengecekan manual dan sistem, nah ntar biasanya kita menunggu 1-30 harian lah kalau nggak salah ya. Tapi kalau lagi rezeki lagi mujur, 1 hari pun bisa di-approve, bisa di-ACC sama si YouTube-nya. Nah, setelah di-approve misalkan nih kita nih ya, kita tinggal menyalakan iklan-iklannya. Adalah banyak teman-teman YouTuber cara tutorial menghidupkan iklan setelah dimonetisasi. Seperti itu Om Bro. Nah, setelah kita misalkan udah di-approve, di-ACC nih kita nih, jadi setelah itu kita sah lah jadi YouTuber gitu Om Bro. Nah setelah itu nggak sampai di situ Om Bro. Setelah itu kita
terus aja bikin video, iklan kita nyala-nyalakan, kita ntar dituntut harus nyampe $10. Nah ntar udah ada $10 ke kita, ntar ada email lagi. Jadi intinya setelah $10 tuh kalau dirupiahkan $10 berapa ya, sekitar 140.000 lah ya, 140.000 ya. Nah setelah itu barulah ntar dikirim sama si YouTube. Kalau udah terpenuhi ya $10 ya, si YouTube ntar akan mengirim pin Google AdSense ke alamat kita. Makanya pastikan saat membuat Google AdSense alamatnya tuh sama ya. Soalnya si pin ini biar nyampe ke kita. Kalau nggak nyampe mah ntar misalkan duit kita udah ada 20 juta di Google AdSense, karena pinnya belum nyampe ke kita, wassalam itu bro, nggak bakalan masuk ke rekening kita gitu ya. Makanya isi alamat itu yang bener. Nah setelah $10 itu kita dikirim pin, lalu ntar kita akan disuruh ngisi kayak nomor rekening gitu kan, kayak verifikasi alamat lagi. Kita akan memfotokan KTP, kalau nggak KTP SIM, kalau nggak paspor gitu ya, difotokan ntar di email lagi ke YouTube. Lalu ntar kita akan dipinta nomor rekening sama dia, nomor rekening yang aktif ya. Setahu saya sih sekarang ini mau rekening bank apa aja bisa sih Om Bro ya, kecuali bank Emok kali, enggak ya. Gitu Om Bro. Nah setelah itu pin keterima, kita upload videonya sering ya, kita tinggal nunggu aja masuk ke rekening kita duitnya Om Bro, seperti itu. Jadi singkatnya seperti itu Om Bro ya, perjalanan kalau kita nge-YouTube dari nol sampai menghasilkan uang, seperti itulah gambarannya Om Bro ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terinspirasi juga Om Bro lah, maksudnya gitu ya. Jangan lupa di like and subrek Om Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.